kemudian tersenyum dan merangkul Clara dan mengecup lembut keningnya. "Sekarang, simpanlah dan lupakan bukumu itu. Ayo kita tidur. Besok adalah hari terakhir ujianmu kan? Kamu butuh waktu yang cukup untuk tidur, agar besok kamu bisa menjawab soal-soal ujian dengan benar," kata Farel. Masih dalam pelukan Farel, Clara tersenyum manja. Tidak lama kemudian Clara tertidur dalam pelukan Farel. Farel yang sadar akan hal itu tersenyum dan merebahkan tubuh Clara di atas tempat tidurnya. Farel terus memandang wajah istrinya yang terlihat begitu lelah. Farel mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Clara dengan selimut itu. Setelah itu Farel merapikan buku-buku Clara yang berserakan di atas tempat tidur dan meletakkannya di atas sebuah meja. Tepat di samping buku itu, Farel melihat telepon genggam Clara. Entah mengapa, Farel ingin meraih telepon tersebut, dan dia pun melakukannya. Hanya sekali tekan saja, Farel bisa melihat apa yang terdapat dalam telepon genggam Clara, yaitu foto dirinya. Foto Farel yang tampak begitu tampan dan gagah, memakai kacamata dengan gayanya yang seperti model saja, telah menjadi wallpaper telepon genggam Clara. Meskipun usianya memang sudah jauh lebih tua, tetapi memang hal itu tidak terlihat pada Farel. Gaya dan senyumannya begitu memikat. Tatapan matanya pun bisa membuat siapa saja yang memandangnya terpana. Farel kemudian tersenyum, setelah itu melirik Clara yang begitu lelap dalam tidurnya. Farel kembali menyimpan telepon genggam Clara, lalu mendekati Clara dan mengecup keningnya sangat lembut. "Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat mencintaimu," kata Farel. Setelah itu Farel kembali tidur di sofanya. Saat itu, Farel tidak dapat memejamkan matanya. Dia terus teringat dengan gambar dirinya yang terdapat pada telepon genggam Clara. Kali ini dia benar-benar yakin bahwa saat ini Clara benar-benar telah jatuh cinta padanya. Farel terus tersenyum karena begitu bahagia mengingat foto dirinya yang terdapat pada telepon genggam Clara. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana kelulusan Clara diumumkan. Siang itu, Farel yang berdiri samping mobilnya sambil bersandar di mobilnya dan melihat Clara tampak begitu bahagia bersama dengan teman-temannya, yakin bahwa Clara lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Saat itu Clara tidak mengetahui keberadaan Farel yang sedang melihatnya dari kejauhan. Setelah berpamitan kepada semua teman-temannya, Clara berjalan menuju mobilnya. Karena Farel tidak ingin Clara mengetahui keberadaannya, Farel pun juga segera memasuki mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, Clara langsung mencari keberadaan Farel. Namun ternyata Farel belum pulang. Sebenarnya Clara ingin menyampaikan kabar bahagia tentang kelulusannya kepada Farel. Namun dia harus mengurungkan niatnya itu sampai Farel kembali. Hingga malam hari tiba, Clara yang begitu gelisah menunggu kedatangan Farel tampak begitu bahagia ketika mendengar seseorang hendak membuka pintu kamarnya. Clara langsung berlari menuju pintu kamarnya. Dan di saat Clara berdiri tepat di dekat pintu,
Farel telah membuka pintu dan tampak heran melihat Clara. "Clara?" kata Farel sambil melihat Clara. Tanpa mengatakan apapun, Clara langsung memeluk Farel begitu erat. Farel yang berpura-pura tidak tahu tentang kelulusan Clara berkata, "Clara, ada apa ini?" Setelah melepaskan pelukannya, Clara kemudian berkata, "Aku sangat bahagia saat ini, Farel." Farel tersenyum. "Oh ya? Bahagia karena apa, Clara?" kata Farel. Clara menggandeng tangan Farel sambil berkata, "Farel, hari ini pengumuman kelulusan. Dan akhirnya usaha dan doaku selama ini tidak sia-sia. Aku berhasil lulus dengan nilai terbaik. Aku akan mengatakan ini kepada ibu. Ibu dan ayah pasti akan sangat senang dengan kabar ini." Farel yang masih berpura-pura tidak tahu tentang hal itu, langsung tersenyum sambil mengucapkan selamat kepada Clara. "Benarkah itu, Clara?" "Wah, selamat ya. Aku senang sekali mendengarnya. Ibumu juga pasti akan senang, karena akhirnya kamu lulus dengan nilai terbaik." Clara mengangguk tersenyum lalu kembali memeluk Farel. "Terima kasih, Farel. Ini juga semua berkat bantuanmu," kata Clara. "Tidak, Clara. Ini adalah berkat usaha dan doamu sendiri. Aku hanya memberi dukungan sedikit padamu, itu saja." Setelah itu Clara tersenyum. Setelah berita kelulusan Clara, Farel tampak bingung mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada Clara sebagai hadiah kelulusannya. Sehingga di suatu malam, dia tidak bisa memejamkan matanya karena memikirkan hadiah itu. Kira-kira hadiah apa yang bisa aku berikan kepada Clara? Bunga? Sepatu? Atau aku jadi bingung, batin Farel. Tidak lama kemudian, Farel yang tadinya terlihat bingung, tiba-tiba tersenyum bahagia. Sepertinya dia sudah mendapatkan ide yang bagus tentang hadiah yang akan dia berikan kepada Clara. Dia pun segera menarik selimut dan memejamkan matanya. Hari berganti hari. Clara yang tampak sibuk menyiapkan hari wisudanya membuat Farel merasa khawatir. "Aku tahu, salah satu hari yang sangat berarti dalam hidupmu sebentar lagi akan tiba, Clara. Tapi aku khawatir, jika kamu terlalu sibuk seperti ini, kamu sampai lupa makan dan lupa beristirahat. Kamu bisa sakit, Clara," kata Farel. Sambil mencari berkas di dalam sebuah map, Clara berkata kepada Farel, "Tidak apa-apa, Farel. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, ini adalah terakhir kalinya aku akan sibuk seperti ini. Setelah wisuda, aku tidak akan lagi berurusan dengan semua berkas-berkas ini. Kecuali kalau kamu mengizinkan aku untuk bekerja." Farel terdiam mendengar perkataan Clara. "Tidak, Clara. Sebagai suamimu, aku ingin kamu hanya di rumah saja, menungguku pulang bekerja, dan menyiapkan sarapan untukku. Tidak lebih daripada itu," batin Farel. Tetapi Farel tidak ingin Clara terbebani dengan keinginannya.
Dia lalu berkata kepada Clara, Aku sebagai suamimu tidak akan memaksamu untuk tinggal di rumah Clara. Tetapi, aku juga tidak melarangmu untuk bekerja. Semua itu tergantung pada dirimu. Clara hanya terdiam mendengar perkataan Farel. Farel kembali melanjutkan perkataannya. Jika kamu merasa bosan tinggal di rumah dan ingin bekerja, bagiku itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika kamu merasa kamu ingin di rumah saja, itu juga tidak apa-apa. Apapun itu, aku akan selalu mendukungmu, Clara. Clara kemudian meletakkan berkas yang ada di tangannya. Terima kasih, Farel. Aku sangat bahagia. Farel mencoba untuk menggoda Clara. Bahagia karena apa, Clara? Kata Farel. Bahagia, aku hanya merasa bahagia saja. Karena Clara terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Farel. Farel kemudian tersenyum melihat Clara. Clara dengan cepat berkata, tentu saja aku bahagia karena aku sudah lulus dan aku bisa membuat kedua orang tuaku bahagia. Farel kembali menatap Clara sambil tersenyum. Oh ya? Kata Farel. Memangnya ada hal yang lain yang bisa membuatku bahagia? Jawab Clara. Farel mendekati wajah Clara lalu berbisik. Aku pikir kamu bahagia karena aku. Clara hanya tertunduk. Farel kemudian beranjak dari hadapan Clara. Lalu Clara melihat Farel yang berjalan menjauhinya, lalu berkata, Iya, sebenarnya aku juga bahagia karena kamu, Farel. Maksudku, selama ini kamu selalu mendukungku. Jadi, aku merasa senang dengan semua itu. Farel menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Clara. Farel tersenyum lalu berkata, Clara, aku adalah suamimu. Sebagai seorang suami, aku berusaha untuk melakukan apapun yang bisa membuatmu bahagia. Tetapi jika aku melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tanpa aku sadari telah menyakiti perasaanmu, tolong maafkan aku. Entah mengapa, ketika mendengar perkataan Farel itu, mata Clara berkaca-kaca. Meskipun Clara berusaha untuk menahan air matanya untuk tidak jatuh di kedua pipinya, tetapi hal itu tidak berhasil. Clara kemudian berlari dan memeluk Farel sambil menangis. Tidak, Farel, tidak pernah sekalipun perkataanmu atau perbuatanmu menyakiti perasaanku. Tetapi justru sebaliknya, selama ini aku yang telah banyak melakukan kesalahan padamu. Tolong maafkan aku, Farel.